Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jami Syubban rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sama-sama berkumpul di masjid yang semoga senantiasa berbarokah untuk sama-sama melaksanakan ibadah wajib sholat isya dan juga disambung dengan sholat tarawih berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita, tilawah kita, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabir radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat. Yang nasihat ini perlu kita perhatikan bersama. Di dalam nasihatnya beliau mengatakan, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa. Wala taj'al, jangan kau jadikan yauma saumika, hari ketika engkau puasa, wa yauma fitrika, dan hari engkau tidak puasa, sawa, sama saja. Jadi mau Ramadan, mau di luar Ramadan, nggak ada beda. Ini tidak boleh, kata Jabir radhiyallahu anhu. Artinya ketika kita berada di bulan Ramadan harus ada perbedaan. Harus ada perbedaan dari sisi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian, sebagaimana telah disampaikan oleh para asatidzah di sini, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi bersabda, apabila tiba waktu Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ughliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dibelenggu setan-setan. Yang menunjukkan memang Ramadan disetting oleh Allah agar kita mudah beribadah. Oleh karenanya dengan segala fasilitas ini jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai hari yang berbilang sangat sedikit, 29 atau 30 hari. Sekarang saja sudah malam keberapa Pak? 10 ya, malam ke-10. Sisa 20 malam lagi insya Allah, atau 19 malam lagi. Kalau kita lalai, tahu-tahu sudah di akhir, baru kita kerepotan. Nah ini jangan sampai demikian. Hari-hari yang singkat ini harus kita maksimalkan. Jadikan hari-hari ini berbeda dari hari yang lainnya. Saum kita harus bernilai. Jangan sampai hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dan menahan diri dari hubungan. Jadikan hari-hari kita penuh dengan ibadah. Beda. Kalau di luar Ramadan, scroll, main HP, WhatsApp, dan semisalnya. Ramadan, baca Quran. Kalau dibilang, tumben baca Quran, bilang Ramadan, harus beda. Harus beda. Kalau misalkan biasanya malam-malam nongkrong tidak jelas, sekarang diisi dengan taraweh. Tumben taraweh, tumben ke masjid. Jawab, Ramadan, harus beda. Karena ini momentumnya, ini waktunya kita berlelah-lelah mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya kita menghabiskan segala daya upaya kita, baik fisik, harta, dan lainnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang inilah momentumnya. Dan di dalam Ramadan itu, Masya Allah, Allah berikan limpahan ampunan. Allah berikan limpahan ampunan mulai dari puasanya Pak. Puasanya kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang puasa karena iman dan ikhlas mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Kalau saumnya kurang maksimal, masih ada sholat taraweh. Man qama ramadhana, siapa yang sholat taraweh imanan wahtisaban, karena mengharap pahala dari Allah dan juga karena iman kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Masya Allah, dua fasilitas Pak. Saumnya masih kurang maksimal, taraweh masih belum maksimal, ada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bayangkan jamaah, bapak kita Adam
Nabi Adam, bapak kita, keluar dari surga karena berapa dosa? Karena berapa dosa jamaah? 1 dosa. Bapak kita Adam dikeluarkan dari surga 1 dosa. Bayangkan, bagaimana dengan kita yang dosanya banyak dan beragam? Tentu kita lebih butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah momentumnya. Belum lagi ibadah secara umum akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa pahalanya sangat banyak sekali. Kata Allah, fa innahu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Kata para ulama, ini menunjukkan pahalanya banyak sekali. Pahala yang banyak akan melahirkan ampunan yang banyak. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kalau tidak dimaksimalkan, Ramadan berlalu, kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi sekali. Nabi SAW berdoa atau mengaminkan doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Bayangkan Pak, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Apa doanya? Rogima anfurojul, rugi, tersungkur hidung seorang ke tanah, hina dia, celaka. Siapa dia? Orang yang mendapati bulan Ramadan, dakhala alaihi syahrul Ramadan, thumman salakha, dia hidup, dia mendapatkan kesempatan Ramadan, kemudian Ramadan selesai, qabla an yughfarolah, namun Ramadan selesai dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa nilainya dari puasa yang dilakukan? Kata Nabi SAW, rubba shaim, banyak orang yang puasa, laisa hadduhu min siyamihi, namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atos, kecuali hanya lapar dan juga haus saja. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini momentum kita berbeda. Momentum kita lebih spesial lagi, mendekatkan diri kepada Allah, memaksimalkan setiap waktu, setiap kesempatan yang ada di 29 atau 30 hari yang ada di hari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan kesehatan agar kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan yang paling penting semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.